Stickers, Suster Agnes Kisters, dan Suster Brigida Hartz tetap mempertahankan dan melanjutkan karya pelayanan ini sampai sekarang. Baik, kita akan memulai ibadat ini. Ibadat saya pimpin langsung dengan ayat dari bagi Pak. Kita buka dengan nyanyian pembuka. Yesus memasuki sebuah dusun dan seorang wanita bernama Marta menyambutnya ke dalam rumahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa berserta kita semua sekarang dan selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia tentulah kita tak luput dari salah dan dosa. Maka agar kita layak dan pantas di hadirat-Nya, kita mohon ampun kepada-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putra-Mu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Engkau telah berkenan mendorong Pater Matias Wolf untuk ikut serta dalam karya keselamatan dengan memperhatikan kaum muda yang miskin dan terlantar. Semoga kami para suster Santa Perawan Maria, berkat doa Santa Marta dan Pater Matias Wolf, ikut serta melanjutkan karya keselamatan-Mu di dalam diri sesama kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan dari kitab Amsal. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya
lebih emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegang. Biarlah orang-orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Dari surat pertama Santo Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Muliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada dua sosok yang diceritakan dalam Injil. Sosok siapa? Maria dan Marta. Maria dan Marta. Dua ya. Marta melayani dengan penuh pelayanan, sedangkan Maria duduk manis mendengarkan sabda Tuhan. Kira-kira dari dua sosok ini, mana yang terbaik? Dua-duanya sesuai bagian masing-masing. Ada yang mengatakan Marta, suster, sibuk melayani. Satu lagi mengatakan Maria, yang penting duduk di kakinya Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan dua-duanya yang terbaik. Kiranya dalam Injil bukan mencari mana yang terbaik antara dua sosok yang diceritakan, antara Marta dan Maria, bukan. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mengajak kita untuk mencari sebuah nilai di dalam sesuatu yang kita lakukan. Marta dengan sibuknya melayani Tuhan. Dan mungkin sebagian besar mungkin kayak Marta ya Maria ya. Kalau ada tamu pastilah kita juga umek. Istilahnya Suster Marcella itu apa? Sugo, kupo, Lungguh. oh lunggu. Sugo, kupo. Daripada sibuk menyiapkan hal-hal di belakang.
akan mencari mana yang terbaik. Pelayanan. Bahwa aku ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Keramah tamahan. Keramah tamahan itu bukan hanya senyum-senyum ya, tapi juga dibuktikan dalam melayani seorang tamu. Nilai apa yang ditingkatkan oleh Maria? Nilai iman, nilai ketaatan, bahwa aku mendengarkan sabda Tuhan. Pun di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun juga karena rutinitas setiap hari, sehingga menemukan sebuah nilai di dalam hidup kita seringkali kabur. Saya pun juga demikian. Meskipun tiap hari jam 5 sore duduk di kapel untuk berdoa, ya Tuhan sudilah membuka bibirku. Tetapi saking seringnya setiap hari begitu, kalau itu tidak dimaknai akan dan tidak akan menemukan nilai dalam hidup. Juga dalam tugas-tugas pelayanan kita setiap hari. Ketika aku mengajar di depan anak-anak, kira-kira nilai apa yang mau aku berikan, aku teladankan kepada anak. Ketika aku sibuk mengerjakan tugas-tugas administrasi, nilai apa yang mau aku wujudkan dalam hidup. Mencari sebuah prioritas mana yang lebih kuutamakan. Demikianlah Yesus ingin menegaskan kepada kita semua, menemukan prioritas, menemukan nilai-nilai dalam hidup kita. Dalam perikop yang terakhir, Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, semoga Injil hari ini menginspirasi kita, menyegarkan kita dalam tugas-tugas keseharian kita, agar kita dapat menemukan nilai-nilai keutamaan dalam hidup kita dan menemukan prioritas mana yang terbaik yang aku dahulukan dari sekian banyak tugas-tugas di depan mata kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita dalam memilih apa yang terbaik bagi hidupnya, bersama dengan Pater Matiaswab, marilah kita memanjatkan doa. Bagi gereja, semoga Tuhan melindungi dan memperkembangkan gereja-gereja di seluruh dunia. Semoga karya dan pelayanan gereja dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang nyata di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi nusa dan bangsa, semoga Tuhan melindungi nusa dan bangsa Indonesia dengan berkat yang melimpah dan menganugerahi para pemimpin bangsa dengan roh kebijaksanaan, sehingga seluruh rakyat dapat menikmati buah-buah keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Marilah kita mohon. Bagi kongregasi Suster Santa Perawan Maria, semoga Tuhan senantiasa mendampingi kongregasi Santa Perawan Maria dengan berkat-Nya. Para pemimpin kongregasi dan para suster agar dapat melanjutkan karya belas kasih dengan mengangkat mereka yang direndahkan martabatnya, sehingga menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah bagi masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon. Bagi para perintis kongregasi, semoga para perintis kongregasi Santa Perawan Maria yang telah berpulang mengalami kebahagiaan di surga. Semoga semangat para perintis kongregasi menjiwai dan mengobarkan para suster agar dapat melanjutkan karya pelayanan sesuai dengan karisma dan spiritualitas ibu rohani dan para pendiri.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi panggilan, semoga Tuhan senantiasa memberi rahmat keberanian kepada kaum muda untuk ikut terlibat dalam karya keselamatan dengan membaktikan diri di kebun anggur Tuhan. Semoga kaum muda berani meninggalkan dunia untuk menghayati dan memaknai kehidupnya sebagai pelayan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, kita hening sejenak. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga menyertakan doa bagi kelancaran kegiatan 75 tahun SMPK Mother Day. Semoga berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa permohonan yang kami panjatkan. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita satukan seluruh doa harapan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kebaikan, tubuh dan darah putramu telah kami sambut dengan penuh sukacita. Bantulah kami agar semangat Santa Marta membantu kami melanjutkan karya yang telah dimulai oleh Pater Matiaswo. Semoga kami Kau jauhkan dari segala keinginan duniawi supaya sanggup mengasihi Engkau di dunia. Semoga kami membaktikan hidup serta karya hanya demi kemuliaan-Mu dan akhirnya kami boleh bergembira hidup bersama-Mu di surga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita tutup dengan lagu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkah limpah dan rezekimu, atas berkat-Mu. Pada hari ini kami akan menyantap makanan yang telah disediakan. Kiranya berkatilah juga orang-orang yang masih kelaparan. Semoga mereka bisa menerima rezeki dari-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Mas Panji mau ngomong tak setting salah modal ya aku tekan nomor. Oh ganti. Dari lapangan.
pantun nang kene gak ketok nemen ya. Mantap. Kayaknya itu lain daripada yang lain. Kriuknya terasa sampai habis. Mantap. Iki tauke oke-okean iki. Tauke kurang. Sebenarnya kurang. Tambah nasi tak, Pak?